Salam Suksma Angling Dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, pengayah, pelayan, sekaligus para kesatria. Kalian adalah para kesatria, kesatria penegak dharma, kesatria penyebar ajaran kebajikan, para kesatria yang selalu berusaha menjadi manusia-manusia yang penuh bakti pada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada semua ciptaannya, dan juga bisa menghormati, menghargai semua ciptaannya. Selalu Guru Atu berpesan kepada para sinar dulu yang paling utama, bahwa kata sinar itu sejatinya adalah simbol spiritual kesucian, gelar kesucian, gelar spiritual, simbol gelar spiritual kesucian yang sangat tinggi. Kalau hukum lahir kan banyak orang punya gelar spiritual kereligiusan seperti mungkin jero mangku, jero balian, jero dalang, jero penambu. Ya, mungkin kalau agama Islam mungkin dia ustad, kiai atau pembalik. Agama Kristen bisa romo, pendeta. Agama Buddha juga mungkin pendeta. Jadi gelar spiritual religius yang para sinar sandang itu gelar sangat sakral, karena dari kata sinar, kalau dalam ajaran di agama Hindu di kitab Weda kan sinar itu kan deep, ya deep itu sinar, karena deep itu kalau dalam bahasa Sanskerta tuh deep itu dewa, dewa tuh deep, deep itu cahaya sinar. Jadi kalian tuh sinar tuh identik dengan cahaya dewa. Jadi kalian mestinya sangat bersyukur dan juga punya tanggung jawab yang besar, yang sangat suci, yang sangat tinggi, sangat luhur. Kalian punya gelar sinar. Kalian itu cahaya dewa, cahaya dewata. Jadi ibaratnya kalian itu seperti dewata lah, memberikan cahaya, seperti malaikat lah memberikan sinar cahaya. Kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia, alam semesta beserta isinya. Dengan cara apa? Kan dengan cara kita memberikan suatu ya wejangan, tutur-tutur rohani, ya akhirnya kita memberikan kata-kata yang membuat umat manusia senantiasa agar selalu lebih banyak berserah diri. Cara berserah diri lebih banyak adalah kita menghubungkan diri kepada Tuhan, baik secara rohani, secara batin maupun secara lahiriah. Kalau secara rohani atau secara batin kan dengan cara berdoa. Kalau berdoa itu kan dimanapun bisa dan boleh, asal kita niat terus dan yakin. Mau di tempat simbol suci, di tempat sembahyang, maupun di tempat tidur, di tempat kerja, di sawah, di tempat dimanapun. Karena kita yakin Tuhan itu kan ada di mana-mana. Apalagi kita yakin Tuhan tidak jauh dari diri kita, Dia juga ada dalam jiwa kita. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan bahwa Tuhan juga tidak jauh dari diri kita, artinya kita apa yang kita lakukan? Kita harus sangat bersyukur. Kita harus membakti juga. Jangan kita rajin hanya membakti kemumai, semua tempat ibadah kita cari, bahkan kadang tempat-tempat yang tidak mesti kita kunjungin, kita di sana bersembahyang, memohon sesuatu, sedangkan beliau yang 24 jam memberikan kita napas, yang memberikan kita urip, yang memberikan kesempatan kita kemana-mana, kita lupakan. Makanya Ratu diutus oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menurunkan ajaran kesucian spiritual suksma ahli dharma agar kalian bisa mensyukuri suksma, mensyukuri jiwa roh atau atman yang ada dalam jiwa kita. Di samping kita belajar syukur suksma dalam kondisi apapun, dan itulah namanya angling dharma. Ang Dewa Brahma Sang Maha Pencipta, ling eling dharma kebenaran, elingan kebenaran Tuhan. Salah satu eling kita agar kita eling kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan tidak jauh dari diri kita, beliau juga ada dalam jiwa kita. Di samping Tuhan ada di mana-mana. Makanya raga membakti juga ke dalam. Intinya boleh kita, bukan wajib, boleh kita mau sembahyang kemana-mana, mau tangkil kemanapun, karena itukah keyakinan kita, karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan bermanifestasi, berwujud, hanya sinar suci beliau yang memang menjaga penjuru mata angin. Dalam agama apapun kita percaya beliau dilingkihkan di mana-mana. Kita boleh bersembahyang di sana, ngatur yang suksma, berdoa sesuai dengan memang apa yang kita harapkan, inginkan, yang penting doa baik. Tapi adakah kita menyadari bahwa Tuhan itu kan juga ada dalam jiwa kita, yang juga sama harus kita baktiin. Di setiap
kita mau ngapain pun berusaha lah raga mau rahan. Nak mau radu berarti raga sama dengan sudah mohon izin, mohon doa, mohon restu agar apa yang kita lakukan rahayu, selamat, batin lahir, agar kita juga berserah diri, kita juga suksma juga artinya. Jadi apa yang kita lakukan itu kita serahkan pada Tuhan. Mau bersembahyang, berdoa, apapun kegiatan kita. Jadi itu aja pesan dari guru aku agar para sinar betul paham sekali bahwa ajaran sakral ini adalah sakral karena kalian adalah seorang sinar, pemberi cahaya. Cahaya apa? Cahaya ilmu pengetahuan, cahaya sinar suci yang bersifat seruti. Seruti kalau bahasa agama Hindu Weda adalah ucapan wahyu. Kalau wahyu itu kan hadir turun, artinya sesuai dengan memang kehendak beliau lewat pikiran kita. Makanya kita banyak berserah diri. Kita belajar tanpa buku, kita belajar hanya mendengarkan. Walaupun kita diimbangi, misalnya kalau kalian hobi membaca buku, silakan baca buku agama, buku apapun, yang penting kan buku-buku yang membawa ke arah kebaikan, apalagi ke hal yang ketuhanan. Dan juga kita bisa mendengarkan tutur-tutur rohani baik dari guru spiritual, guru agama, dari orang tua, dari sekeliling kita maupun dari manapun. Yang penting intinya kita belajar hal yang ke arah baik, apalagi urusan ke Tuhan. Kalau kita sudah yakin dengan hal itu bahwa Tuhan tidak jauh dari kita, kita juga bakti, sampai kita bakti di tempat sembahyang, melakukan yadnya, berbuat kebaikan, banyak pengampunan, banyak bersyukur, bergaul dengan orang-orang dharma, yakinlah hidup kalian akan rahayu. Seberat apapun ujian hidup, sebelum memang kalian takdirnya harus meninggal, mati, menghadap beliau, kita akan pasti diberikan kemudahan, akan diberikan jalan. Percaya orang apa yang Ratu katakan. Kepada siapa lagi kita percaya kecuali pada Tuhan. Kita harus belajar. Hilangkan ego, hilangkan rasa ego yang kita membuat kita jadi tersesat, membuat kita hancur sendiri. Oke, rahayu semua para sinar, oke, tetap semangat semuanya. LAD hidup jaya merdeka rahayu. Yakin Tuhan ada di sini, kita genggam kebenaran, kita terima kasih.